Hai, selamat malam guys. Hari ini saya merasa cair sekali. Kenapa? Setelah saya belajar terus dengan YouTube berhubungan dengan perusahaan kami, berhubungan dengan motivasi diri, saya akhirnya memutuskan untuk saling komunikasi dengan teman lama, sahabat lama. Saya mengunjungi juga, dan akhirnya saya mengenalkan tentang meyakinkan bahwa digital online network marketing ini sangat luar biasa yang harus kita seriuskan. Nah, kalau harus jujur, saya kliknya 2 bulan ini sebetulnya, karena kemarin saya merasa saya lahir di kampung, tapi tetap sebetulnya saya tidak mau menjadi orang kampungan. Nah, jadi akhirnya kami merasa cair semua bersama teman-teman bahwa ini sangat layak untuk kita tekuni. Nah, simple saja. Kenapa saya merasa yakin? Dulu zaman sebelum kenal digital online, mungkin kami belanja 400 BP itu muternya sampai bisa menghabiskan 2 juta operasional ya. Itu hanya 400 BP. Tapi dengan adanya digital online dan dikenalkan dengan kinetnya, kami 400 BP itu kayaknya ya mudah banget ya, seperti itu kayak gitu ya. Apalagi didukung dengan produk yang sangat luar biasa seperti Yonano, itu BP-nya besar. Artinya kami bisa transaksi di rumah, bisa transaksi di mana-mana, bisa kami transaksi keadaan kami di rumah saja bisa. Nah, apalagi kami memiliki pengetahuan ilmu digital yang benar-benar. Kami tidak mengenal namanya FB Ad atau Bukalapak atau Shopee atau segala macam lah. Kami tidak mengenal, kami biasa offline kayak gitu ya. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir ini sangat murah sekali. Ini proses murah biaya operasionalnya. Jadi kami harus benar-benar menekuni, meyakini, kami harus terus bertemu dan belajar untuk menguasai ilmu digital network ini. Nah, saya sharing. Nah, hari ini sebetulnya lagi studi banding ya dengan orang-orang selain perusahaan kami tentang orang-orang online. Wah, ternyata orang online itu raupan miliar ya kalau dia sudah menguasainya, apalagi dengan produk-produk kita yang berkualitas internasional. Nah, makanya saya sangat bergembira sekali, semangat, saya jujur dan saya merasa bangga dan terima kasih sama pembimbing semua. Saya antusias sekali, saya ingin mengajak teman-teman kembali bagaimana caranya kita bermain online digital ini. Karena bagi saya ini layak banget. Ya, contoh saya dulu mau ketemu dengan grup, harus di gedung, di tempat makan. Nah, bayangkan itu biayanya berapa. Nah, terkadang kami pulang ya sebagai upline, ya pulang mah nggak punya uang kayak gitu ya. Tapi ya itulah cerita lama. Tapi cerita lama itu adalah suatu pelajaran untuk bertumbuh hidup kita dari kekurangan kita. Nah, karena ini zaman now, zaman milenial, kita harus berubah. Karena ada pepatah mengatakan, katanya untuk urusan dunia aturlah olehmu kayak gitu. Nah, itu saya masih ingat artinya. Kalau memang kita zamannya zaman berubah, kita harus mengikuti aturan zaman sekarang. Oke guys, karena kita kata Pak Romi harus banyak gaya ya. Kalau kita tidak banyak gaya di zaman sekarang ya begitulah kayak gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya mengakhiri, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan ada satu cerita yang mau saya bacakan, karena menurut orang-orang sukses, kalau mau jadi orang sukses harus punya 20 kosakata sampai 60. Kalau saya belum banyak kosakata, saya hanya copy paste aja, nanti saya akan bacakan. Tapi ini berhubungan dengan keadaan kami dan grup mewakili yang mempertahankan bahwa gaya lama itu adalah sudah luar biasa. Ternyata kita jangan ego untuk mempertahankan gaya lama. Boleh kita bergabung dengan gaya-gaya zaman now ya, seperti itu. Akan saya bacakan sebelumnya nanti
Guys, semoga ini ada manfaatnya. Kalau bagi saya ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali ya. Nah, seperti ini saya akan bacakan. Menurut Kamus KBBI artinya utuh lengkap segalanya, tidak bercacat, tidak bercela, dan itulah yang mungkin seringkali menjadi tolak ukur hidup manusia. Kita semua berangan-angan dan bermimpi. Alangkah bahagianya kalau semua itu benar-benar terjadi. Sempurna dalam hidup, sempurna dalam hubungan rumah tangga, dalam karir, kesehatan, punya cinta, punya harta. Memang tidak ada salahnya untuk menginginkan yang terbaik dari hidup ini, dan kadang keinginan kita untuk menjadi sempurna membuat kita lebih berhati-hati sampai salah langkah. Jangan sampai ada penyesalan yang tak berkesudahan. Saya tidak menyalahkan kamu untuk menginginkan itu semua, karena kadang situasi lingkungan kitalah yang membuat dan memaksa kita untuk menjadi sempurna. Itu bagaimana tidak ada kesalahan dikit aja langsung hujatan di mana-mana. Kurang dikit aja langsung banyak yang mencela, yang banyak sekali ekspektasi dari sana sini. Apalagi hidup bersosial media yang harus berhadapan dengan netizen. Ya itulah hidup, ada yang bilang hidup itu seperti keramik. Sudah mudah sekali retak dan pecah kalau kita tidak hati-hati dalam menjalaninya. Mungkin memang ada benar. Life is fragile. That's why we have to handle it with care. Tapi namanya juga manusia. Walaupun kita sudah berhati-hati, tetap saja kita tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan itulah yang akhirnya membuat keramik awalnya indah jadi tak sempurna. Kecerobohan, keteledoran, kehilapan yang akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan tidak bisa dihindari, waktu tidak bisa diulang kembali. Keramik yang tadinya indah dan sempurna sekarang telah retak. Atau lebih parah lagi, keramik itu hancur berantakan. Kalau itu yang terjadi di hidupmu hari ini, saya ingin bilang kepada kamu semua, itu bukanlah akhir dari segala kesalahan. Memang sudah terjadi, tapi kesalahan bisa diperbaiki. Setiap luka memiliki cerita yang nantinya bisa memberikan makna dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Di Jepang ada sebuah seni untuk memperbaiki mangkuk dan cangkir keramik yang pecah atau retak. Nama seni itu adalah kintsugi. Kit artinya emas dan sugi artinya sambungan. Karya seni yang luar biasa ini berawal dari kisah seorang kaya asal Jepang bernama Yoshima. Suatu hari tanpa sengaja dia memecahkan cangkir dan keramik kesayangannya. Ia pun meminta seorang ahli seni untuk menambah pecahan-pecahan keramik tersebut. Namun sayangnya setelah ditambal, cangkir tersebut tidak karuan dan bahkan tetap tidak bisa digunakan. Ketika cangkir itu hendak dibuang, ada ahli seni lainnya yang tidak mau menyerah. Ia pun berpikir keras dan akhirnya muncul sebuah ide untuk menambahkan cairan emas di bagian cangkir tersebut. Dan akhirnya cangkir teh yang tadinya pecah berantakan, tidak berguna, ini bisa menjadi diperbaiki, bahkan menjadi sesuatu yang lebih indah dan lebih bernilai. Karena memiliki kisah dan cerita di balik keretakannya,